warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kesehatan di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan kesehatan yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa termanfaatkan dengan baik, dan salah satunya adalah syukur kita bisa berjamaah di masjid ini dan mengikuti ta'lim. Mudah-mudahan ta'lim ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, seyogianya sudah saya siapkan PowerPoint ya. Tapi qadarullah, kemarin ada acara di Dinas Pendidikan, kok ya laptopnya itu ketinggalan. Ya, mudah-mudahan selamat. Ya, kita sering mendengar istilah akidah. Akidah itu kalau di dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan ikatan. Beda dengan ikatan biasa. Ini kebetulan tadi nemu tali ya. Kalau ikatan itu bentuknya seperti tali mati begini, nah ini bahasa Arabnya adalah akidah. Jika tali itu sudah dalam keadaan tali mati begini, ini ngudarinya gampang apa susah ini? Kalau mengembalikan gitu gampang apa susah? Susah. Ya. Jadi mereka yang sudah mengikatkan diri dengan Allah, maka tidak gampang-gampang untuk bisa udar. Itu namanya akidah. Kenapa nikah itu diawali dengan sebutan akdun nikah? Ya, akdun itu akar katanya sama dengan akidah. Karena sekali menikah itu tidak gampang-gampang udar. Ini. Kalau boleh udar, baru nikah udar ya. Karena itu kalau kemudian ada perselisihan antar suami dan istri, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakama min ahliya. Coba cari juru damai antara pihak laki-laki dan perempuan. Pokoknya kalau mau ngudarin nikah itu seharusnya susah. Mereka yang gampang-gampang ngudarin nikah, maka itu belum menghayati atau belum melaksanakan akdun, belum mengikatkan diri dalam tali pernikahan. Jadi akidah itu begitu mengikatkan diri dengan syahadat la ilaha illallah, maka dia tidak gampang-gampang untuk ngudari, merusak dari syahadat itu. Nah, salah satu perusak syahadat yang paling berat itu adalah mereka yang tidak meyakini bahwa Allah itu maha segala-galanya. Ya. Kalau sudah ngomong la ilaha illallah itu seharusnya apapun yang melekat pada Allah itu harus diyakini dan tidak boleh diduakan. Itu namanya sudah mengikatkan diri kepada Allah. Ya, sering saya tanya para mu'alaf yang di Al-Falah itu, kira-kira kalau kita ini ditanya oleh orang lain, Tuhannya orang Kristen itu siapa, Pak? Kalau bapak-bapak sekarang yang saya tanya, Tuhannya orang Kristen itu siapa? Yesus. Terus kalau Tuhannya orang Hindu? Orang Hindu gak tahu tadi Hindu tadi. Ya, kalau Tuhannya orang Islam, Allah.
Selama kita masih menganggap Tuhannya orang Yesus itu adalah Yesus, Tuhannya orang Hindu itu adalah Sang Hyang, itu ya. Tuhannya orang Buddha itu siapa Pak? Siddhartha Gautama. Lalu Tuhannya orang Islam itu adalah Allah. Maka yang begini ini namanya belum dianggap mengikatkan diri kepada la ilaha illallah. Karena masih ada Tuhan lain selain Allah. Karena kita masih mengakui bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah Yesus. Kalau ditanya siapa Tuhannya orang Kristen, ya Allah. Perkara orang Kristen meyakini Yesus sebagai Tuhan itu urusan dia. Tapi kalau kita tidak boleh menganggap Tuhannya orang Kristen itu adalah Yesus. Siapa Tuhannya orang Buddha? Ya Allah. Jadi Allah itu bukan pilihan di antara sekian Tuhan terus kita milih yang terbaik itu adalah Allah. Semua selain Allah itu tidak boleh dianggap sebagai Tuhan. Yang Tuhan itu hanya Allah, bukan Yesus, bukan ini. Yang lainnya itu jangan dianggap Tuhan. Kalau masih dianggap Tuhan berarti belum berakidah. Belum menganggap bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Allah itu karena sudah tidak boleh dianggap Tuhan selain Allah, maka tidak boleh ada yang dijadikan tempat bergantung selain Allah. Nah, yang paling berat yang dianggap merusak syahadat itu adalah syirik. Nah, syirik itu kalau dalam bahasa Indonesia sering diartikan menyekutukan Allah. Nah, kalau dulu zaman saya SD itu sekutu itu kan tentara apa Pak? PBB yang mendarat di Surabaya yang terdiri dari beberapa negara yang tujuannya adalah untuk menjajah Indonesia. Itu namanya sekutu. Jadi kalau ada orang yang punya misi yang sama, negara yang punya misi yang sama, sama-sama ngeruk kekayaan Indonesia, itu namanya sekutu, gitu Pak ya. Syirkun itu sama dengan syirkah. Kalau dalam dunia bisnis di perbankan ada istilah syirkah. Apa artinya Pak syirkah itu Pak? Tidak ada yang tahu? Ini yang orang bank mestinya paham. Syirkah itu artinya kerjasama antara bank dan nasabah. Dulu ada partai syarikat Islam, sekumpulan orang yang memiliki misi politik yang sama, yang bertujuan menegakkan Islam, maka dia berkumpul bersama-sama, berserikat namanya ya, berserikat, bersekutu, kemudian membentuklah, bergabung dalam sebuah partai. Jadi syirkun itu adalah apa namanya Pak? Sekutu. Ya. Nah, bank itu di bank ada istilah syirkah mudharabah. Perjanjian bagi hasil. Ya, kerjasama bagi hasil antara bank dengan pihak nasabah. Kalau saya ini sebagai bank, Bapak yang sebagai nasabah, mana yang paling tinggi Pak? Bank apa nasabah? Jenengan butuh kredit, saya punya uang. Kalau ditanya, ini terjadi syirkah ini antara Bapak dan bank. Selaku nasabah Bapak, saya sebagai bank. Kalau ditanya lagi, siapa yang paling tinggi derajatnya? Bank apa nasabah? Siapa Pak? Sama-sama. Oh, nasabahnya yang paling tinggi. Oh, kata banknya, kalau enggak saya kasih modal, bisnismu enggak jalan. Jadi banknya bisa sombong sedikit. Anda mengajukan kredit, butuh modal, saya yang punya uang. Kalau tidak saya beri modal, bisnismu tidak jadi jalan. Berarti mana yang tinggi Pak? Bank apa nasabah? Mana yang tinggi Pak? Sama. Ya. Jadi kalau ada bank yang mentang-mentang punya uang kemudian mengatakan kamu tidak akan bisa jalan bisnismu kalau tidak diberi modal, kata nasabahnya, kalau kamu tidak aku pinjami atau tidak mengucurkan modal, bankmu juga akan bangkrut.
Bank itu kalau tidak bisa menyalurkan kredit juga akan bangkrut, Pak. Jadi nasabah dan bank itu kedudukannya sama. Nah, syirik itu adalah menyamakan kedudukan Allah dengan apa atau siapa, itu namanya syirik. Siapa yang menurunkan derajat Allah sama dengan apa, itu namanya syirik. Siapa yang menurunkan Allah sehingga derajatnya sama dengan siapa, itu sama dengan syirik. Kenapa Nabi tidak mau dipuji, diagung-agungkan setinggi-tingginya sampai menjadi Tuhan? Ya, karena tidak boleh mengangkat derajat Nabi itu sama dengan Allah. Itu termasuk syirik, padahal itu Nabi. Ya, di dalam hadisnya Nabi menyebutkan, jangan kau terlalu mengagungkan aku seperti umat Isa mengagungkan Isa ibnu Maryam, karena kalau sudah diangkat begitu akhirnya Isa itu diangkat menjadi Tuhan. Saya ini hanyalah seorang utusan, kata Nabi, maka jangan kemudian memujiku berlebih-lebihan sampai mengangkat derajatku sama dengan Allah. Siapa yang menurunkan derajat Allah, maka dia termasuk syirik. Nah, ada seorang orang pinter ngasih gelang gini ya, kemudian dipeseni, ini gelang ini bisa menjaga kamu kalau melepas gelang ini hati-hati, nanti kamu tidak bisa selamat. Nah, kemudian dipakai, tiba-tiba karena mandi lupa tidak dipakai, hatinya merasa was-was, jangan-jangan nanti tidak selamat, seolah-olah yang menyelamatkan itu adalah benang ini, yang maha penyelamat itu adalah benang, maka gelang ini diangkat derajatnya sederajat dengan Allah. Itu namanya syirik. Ya, apapun yang diangkat derajatnya sama dengan Allah, maka dia disebut syirik. Hak Allah itu adalah as-samad, tempat bergantung segala sesuatu. Kalau kita menggantungkan hidup kita selain dari Allah, maka itu disebut dengan syirik, karena menurunkan derajat Allah sama dengan yang lain. Bapak ibu ditinggal oleh bapak-bapak ini ditinggal oleh istrinya, kemudian mengatakan, "Dik, jika engkau meninggalkanku, aku tak bisa lagi hidup tanpamu," kan gitu ya. Ya, kata-kata mesra begini ini kata-kata yang mengandung kemusyrikan, karena seolah-olah yang memberi hidup itu adalah istri, pasangan hidup, padahal hak menghidupkan al-hayy itu adalah Allah. Nah, siapa yang berkata begitu, itu sama dengan menurunkan derajat Allah sama dengan istri. Jadi Allah itu kalau diturunkan derajatnya sama dengan apa atau sama dengan siapa, itu yang disebut dengan syirik. Kenapa orang yang mau menggunakan jimat dan diyakini jimat inilah yang menyelamatkan saya, itu syirik? Karena Allah sudah dianggap tidak bisa menyelamatkan, karena dianggap benda inilah yang menyelamatkan, sehingga derajat penyelamat, ya, derajat penyelamat itu yang dimiliki oleh benda ini diangkat sama dengan Allah. Itu yang disebut dengan syirik. Kalau saya tidak ke dokter itu tidak bisa sembuh. Nah, sederhana kan Pak ya? Seolah-olah yang maha menyembuhkan itu adalah dokter itu juga syirik. Yang memberi kesembuhan itu adalah Allah, dan wasilahnya, medianya adalah dokter. Apapun yang dijadikan tempat bergantung untuk menyebut dia penyelamat, dia yang menghidupkan, ya, kalau selain Allah, maka itu disebut dengan syirik. Nah, syirik itu la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar, karena dampaknya luar biasa. Dampaknya bukan hanya kepada yang melakukannya, tapi juga dampaknya terjadi kepada anak turunnya. Orang itu melakukan syirik Pak, biasanya karena 3 hal. 1, cari duit tidak dapat-dapat. 2, sakit tidak sembuh-sembuh. Yang ketiga, cari jodoh gak oleh-oleh. Ya, ada anak perempuan, orang tuanya sudah menganggap ini cukup untuk menikah,
kemudian tidak nemu-nemu jodoh, maka cari jalan pintas ke orang pinter supaya anaknya laku itu. Ya, sudah sarjana S2, ngelamar kemana-mana tidak diterima. Akhirnya cari jalan pintas bagaimana mendapatkan rezeki yang paling mudah. Sakit, tidak sembuh-sembuh. Wah, ini kalau terus ke dokter tidak sembuh-sembuh, maka larinya ke orang pinter. Seolah-olah yang memberi hidup, yang maha menyembuhkan itu orang pinter itu, maka Allah diturunkan derajatnya sama dengan orang pinter. Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki itu Allah. Kemudian kita menganggap bahwa orang pinter itulah yang bisa membuka rezeki. Ya, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah zat Allah yang maha pemberi rezeki kepada hambanya, tapi kemudian dianggap, saya sudah berdoa berkali-kali toh pekerjaan tidak dapat-dapat, lalu menganggap orang pintar itu yang maha pembuka rezeki, maka itu disebut dengan syirik. Ya, teorinya begitu Pak ya. Nanti praktisnya bagaimana sih bentuk kemusyrikan yang sering kita jumpai, nanti kita uraikan. Jadi siapapun yang menganggap Allah itu sama dengan makhluknya, padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengannya, maka itu disebut dengan syirik. Dalam hal apa? Satu tadi ya, as-samad. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Jangan menggantungkan hidup kepada selain Allah. Siapa yang menggantungkan hidup kepada selain Allah, maka dia akan terkena syirik. Nah, bentuk-bentuk kemusyrikan yang tidak kentara tadi itu ya, seperti apa? Mengatakan aku tak bisa hidup tanpamu. Wah, kalau tidak ke dokter itu saya tidak sembuh. Sebenarnya kata-kata itu sederhana, tapi kalau kemudian hati ini mengatakan yang menyembuhkan adalah dokter, kalau bukan dokter itu saya tidak bisa sembuh, itu mulai ternodai dengan kesyirikan. Ya, wasilah itu jangan diangkat menjadi Tuhan. Perantara itu tidak boleh diangkat sederajat dengan Allah. Itu yang dikatakan syirik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah syirik yang tidak kelihatan itu ya, ketika kepepet tiga hal ini biasanya karena diembel-embeli dengan status-status keulamaan seseorang. Bapak Ibu kalau datang ke orang pinter, kemudian ada jabatannya ustadz, kiai gitu ya, itu kan tidak tahu kalau itu syirik kan ya. Apalagi kalau kemudian dikasih pegangan benda yang ada tulisan Arabnya begitu ya. Wah, ini sudah yakin yang ngasih sudah jabatannya ustadz, kiai, tulisannya juga tulisan Arab, maka ini dianggap sebagai bagian dari kebenaran yang gitu ya. Padahal kalau kemudian dikasih oleh ustadz atau kiainya itu, kemudian ditaruh di dalam saku, taruh dalam dompet, dipeseni lagi. Kamu kalau ingin selamat, jangan ditinggal ya ini. Nah, kalau sudah ada kata-kata begitu itu biasanya mau ninggal ini rasanya deg-deg. Ya, maka yang begini-begini ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat berbahaya bukan hanya bagi diri kita, tapi sangat berbahaya juga bagi anak cucu kita. Almarhum ayah saya dulu pernah meneliti dampak orang-orang yang ngilmu pinter, ya ngilmu dengan tanda petik itu, terhadap keluarganya. Dengan beberapa mahasiswanya datang ke dukun-dukun itu ya, kemudian datang ke beberapa kiai yang biasa ngasih jimat-jimat begitu. Lama beberapa tahun kemudian diteliti apa dampaknya terhadap anak dan cucunya itu. Ternyata mereka yang mengamalkan hal-hal seperti itu 80% lebih
keluarganya itu, anak atau cucunya, kalau tidak cacat fisik, ada yang cacat mental. Ya, Bapak Ibu bisa membuktikan itu ya. Biasanya orang-orang yang pintar, orang pintar dalam tanda petik ya, orang pintar itu kalau sudah meninggal, maka keluarganya itu kalau ada yang cacat fisik atau ada yang cacat mental. Saya pernah melakukan observasi di daerah Mojokerto, di sekolah inklusi, sekolah yang menampung anak-anak berkebutuhan khusus. Ada 17 anak, Pak. 17 anak ini ketika kita tanya pada pihak sekolah, ini anak-anak orang yang kurang gizi atau bagaimana? Ternyata tidak ada yang kurang gizi. Semua anak-anaknya orang mampu, yang berkecukupan, soal makan dijamin. Tapi mereka diuji oleh Allah dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, setelah kita observasi, kita tanya apa pekerjaannya, apa kebiasaan hidupnya, ternyata mereka masih menggantungkan hidup kepada yang lain, yaitu ada penglaris, pesugihan, gitu Pak ya. Ada yang saking takutnya diganggu oleh manusia yang lain, kemudian dia pakai kanuragan, dibacok gak mempan, ditembak gak mempan, gitu ya. Nah, mereka-mereka yang ngingoni ilmu begitu itu, ternyata dampaknya bukan hanya untuk yang melakukan. Dari 17 anak ini, kalau ndak orang tuanya yang melakukan, ya mbahnya. Kalau ndak mbahnya, ya buyutnya. Nah, numpuk. Dari jalur ibunya juga sama, bapaknya juga sama, numpuknya ketemu di anak itu. Sehingga Allah menguji dengan anak berkebutuhan khusus. Ya, Bapak Ibu bisa, mohon maaf ini kalau kemudian ada yang mendapat ujian itu ya, nanti bisa dirunut itu. Jika ada anak berkebutuhan khusus, dicari di atasnya siapa yang suka ngopeni pusaka, ngopeni jimat ya. Nah, itu nanti akan ketemu. Kalau sudah diuji Allah seperti itu diberi kesempatan oleh Allah. Ini loh akibat perbuatan leluhurmu atau perbuatan orang yang melakukan kesyirikan. Jika kamu sudah diuji seperti itu, segeralah sadar bahwa syirik itu dampaknya luar biasa. Kenapa disebut inna syirka la zulmun azim? Syirik itu kezaliman yang besar, karena memang dampaknya bukan hanya dirinya, anak cucunya juga merasakan dampaknya itu. Bapak Ibu pernah sering mendengar kan ya, ada orang yang sudah dilamar, ada anak gadis yang dilamar bolak-balik tapi gagal nikah. Ya, itu kadang-kadang penyebab utamanya adalah kesyirikan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Waduh, selaku orang tua kok dituduh bolak-balik ini ya. Ya, ada seorang mu'alaf yang datang ke rumah, dia bercerita punya utang 400 juta Pak. Nggak sedikit kan 400 juta. Saya tanya, kamu pakai apa uang sebanyak itu kok bisa habis? Ternyata dia nggak ngerti. Jadi habis hutang sebelah gini, kemudian uang ini dikasihkan orang, tidak mampir ke dirinya, sebentar gitu, satu hari berikutnya dikasihkan orang, sampai numpuk 400 juta. Kemudian dia ke rumah, apa yang merusak pikiran saya ini kok selalu kepingin hutang, kemudian diberikan ke orang lain. Subhanallah, setelah diruqyah Pak, ternyata apa kata jinnya yang di dalam itu? Dulu saya dipakai oleh mbahnya untuk pesugihan. Ya, ini saatnya untuk memelaratkan keturunannya. Jadi jinnya ini saking mangkelnya, karena dulu diperbudak oleh leluhurnya, akhirnya dia menuntut balas dan memiskinkan cucunya, bukan hanya dalam keadaan nol, tapi dalam keadaan minus. Ya, minus, tidak sadar lagi.
Kenapa kok saya bisa hutang tapi tidak pernah mampir ke dompetnya, sebentar kemudian hilang. Nah, dampak-dampak begini ini itu yang kemudian disebut dengan la zulmun azim, kezaliman yang besar. Ya, wong yang melakukan itu bukan anak cucunya, tapi dampaknya dirasakan oleh anak cucunya. Di daerah sekitar Rungkut sini ada seorang polisi yang ahli, kalau ada kriminal itu dia bisa langsung cepat mengetahui siapa yang melakukan dan pusatnya di mana. Nah, tiba-tiba Pak, anaknya itu tidak bisa dikontrol, kakinya ahli nendang, pokoknya tidak diberi jajan sedikit itu sudah barang-barang itu ditendangi, dipukul. Terus manggil, Pak, ini bisa ndak anak saya ini disuwuk? Disuwuk, ndak bisa. Akhirnya kita kumpulkan semua keluarganya. Ketika diruqyah ketahuanlah, ternyata bapaknya itu pakai susuk. Tahu susuk Pak ya? Susuk itu yang jinnya ini memang ahli untuk mencari intel, jin intel. Jadi kalau nyari penjahat itu bisa cepat ketemu karena diberi petunjuk oleh jinnya itu. Nah, akhirnya anaknya kesakitan luar biasa. Ketika kita tanya, kamu dari mana? Yaitu dari susuk bapaknya. Bapaknya yang melakukan kemusyrikan, yang terdampak adalah anaknya. Jangan bangga melihat anak yang indihome. Ya, indigo maksudnya ya, bisa melihat ke sana kemari karena itu produk kemusyrikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, mereka ini makhluk Allah, jin itu makhluk Allah yang punya hak untuk mendapatkan surga dan neraka. Kalau kemudian diperbudak untuk melakukan hal-hal yang syirik, maka dia akan menuntut balas ke anak cucunya itu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali melakukan kesyirikan, karena syirik itu dampaknya luar biasa. Luar biasa. Lah bagaimana supaya kita ini tidak ketiban perbuatan syirik para leluhur itu? Salah satu doa yang diajarkan Nabi memutus mata rantai setan yang datang dari leluhur itu adalah awalilah doa perlindungan kepada Allah dari gangguan setan ketika berhubungan suami istri. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya, jadi mereka yang lupa berdoa kemudian leluhurnya ini pernah melakukan kesyirikan, itu berpotensi jin leluhur ini kemudian jatuh ke anak cucunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita yang sudah tidak melakukan apa-apa atau kemudian ketiban produk kemusyrikan leluhur ini, biasanya anak cucunya kemudian ikut-ikutan. Aku kok sawangane ada gangguan begini, kemudian datang ke orang pinter. Akhirnya syiriknya itu terus berlanjut. Dulu pernah ngingoni pusaka untuk melindungi keluarga, kemudian dipesankan ke anak cucunya, jangan sampai ini tidak diopeni, kemudian diopeni terus. Akhirnya kemusyrikan itu berjalan terus menerus yang memproduksi dosa, ya bukan hanya dirinya tapi anak cucunya juga ikut memproduksi dosa. Ya, siapa yang menjalankan kebaikan kemudian mengajarkan kebaikan, maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh yang diajar itu pahalanya akan mengalir kepada yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan kejahatan kemudian kejahatan itu dilakukan oleh yang diajar, maka dosanya akan mengalir kepada yang mengajarkan. Kalau kita mengajarkan kesyirikan dengan bentuk seperti itu, maka dosanya akan mengalir kepada orang yang
ngajari juga. Ya, kalau bapak ibu yang ngajari, bapak ibu yang dapat produk dosa itu sampai kapanpun, sampai berhenti. Ya, yang melakukan, yang diajari itu berhenti melakukan dosa. Ya, inna syirka la dzulmun azim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Dan syirik itu bapak ibu yang dirahmati Allah, dosanya itu akan terus ditimbang di yaumul mizan, tidak bisa langsung dihapus. Bapak ibu tadi sholat, kemudian imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, di dalam hadis dijanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengatakan amin, maka dosa-dosa yang lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mau produksi dosa kan tidak bisa, Pak ya. Lawang setiap hari sholat, begitu sholat dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Tapi kalau kemudian melakukan kesyirikan, la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Dia akan tetap ditimbang di yaumul hisab. Jika kemudian produk syirik ini kemudian dilanjutkan oleh anak cucunya, berarti dosanya tetap akan mengalir kepada yang melakukan ini. Jika timbangannya lebih berat, maka dia harus stay di neraka jahanam. Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan kitab dan orang-orang yang musyrik, dia akan ditempatkan di neraka jahanam. Ya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Karena yang menikmati orang kemusyrikan itu dirinya, tapi akibatnya ditularkan sampai anak cucu. Ya, karena itu bapak ibu, kalau masih nyimpen benda-benda yang berbau syirik, segera dibakar, jangan dieman-eman. Kasihan keluarga, kasihan anak cucu. Siapa yang nyimpen benda itu, nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kamu ini yang bikin anakmu kemudian ikut-ikutan melakukan kemusyrikan. Ya, berarti produk dosanya ini bukan hanya berasal dari amalan dia, tapi berasal dari amalan pendidikan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya itu. Ya, bentuknya bapak ibu, bentuknya itu bisa macam-macam. Bentuknya itu bisa dalam bentuk tulisan. Ya, pernah tahu sikap, Pak ya? Sikap itu kan tulisannya Arab apa Jawa, Pak? Lihat lihat masyarakatnya. Kalau masyarakatnya Hindu, ya tulisannya bahasa Sanskerta. Kalau orang India, bahasanya bahasa India. Tapi kalau dilihat di Indonesia ini banyak orang Muslim, maka bahasanya pakai bahasa Arab. Ya, jadi jin itu juga menyesuaikan dengan komunitas masyarakatnya. Kalau kebetulan dia ini orang Barat, ya tidak pakai bahasa Arab, pakai bahasa mereka yang dianggap bisa. Nah, Bapak Ibu kan pernah lihat film-film Cina kan, Pak ya? Kalau ada pocong kemudian ditempeli merah gini, plek gitu ya, itu tulisannya Arab apa Cina? Ya Cina, karena memang jinnya jin Cina. Ya, mereka yang menggunakan begitu-begitu itu, ya berbahaya bagi dirinya dan berbahaya bagi keluarganya. Ya, sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan dulu? Boleh tanya sebelum saya lanjutkan. Ya, Pak. Ya. Kadang-kadang di seni. Ya. Kita kadang-kadang mendapatkan warisan hal semacam itu, dan kita tahu bahwa itu tidak kita minta sesuatu bagi hal yang ya. Tapi bagaimana menjaga atau melestarikan seninya itu? Ya. Jadi dakwah izinnya, Pak.
Jin yang ada di dalam itu dibebaskan, didakwai dengan proses dakwah kepada jin. Jadi kalau mereka ini pertama memutus perjanjian, jin itu kan pernah kontrak perjanjian dengan yang pertama kali ngopeni keris. Nah itu perjanjiannya dibubarkan dulu. Sudah tidak ada perjanjian apa-apa antara kalian dengan kami anak turunnya ini. Ya, apa yang dibaca bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya, Allah dan Rasulnya melepaskan diri dari segala bentuk perjanjian dengan orang-orang musyrik. Ya, At-Taubah ayat 1. Mulai hari ini saya ya atas izin Allah melepaskan diri atas nama leluhur ya, mewakili leluhur melepaskan diri semua perjanjian yang pernah mereka lakukan dengan kalian dan sudah tidak ada perjanjian lagi. Nah, kemudian ajaklah mereka bersyahadat. Jin yang dikeris itu, Pak. Loh, saya tidak bisa lihat, sudah didakwai saja. Saya juga tidak bisa ngelihat. Tapi kalau sudah selesai ya jadi barang seni sudah. Tapi kalau kemudian tidak pernah dibebaskan, tidak pernah diputuskan perjanjiannya, dia tetap nempel, terikat dengan perjanjian leluhurnya itu di dalam keris itu. Jenengan tidak ngasih kembang pun dia masih menjalankan tugas perjanjian itu karena terikat dengan perjanjian. Kenapa kok ada yang menyarankan lebih baik dibuang saja keris itu supaya tidak lagi menjalankan isi perjanjian yang pernah dilakukan dengan leluhurnya itu? Dibakar saja. Kenapa kok dibakar? Karena memang salah satu media perjanjian itu ya keris itu. Kalau media perjanjiannya sudah dilebur, dihilangkan, maka bubarlah. Ini sama dengan surat akadnya gitu Pak ya. Keris ini surat akadnya. Kalau surat akadnya sudah dibakar, tidak ada lagi perjanjian, selesai. Nah, untuk mengabadikan nilai seninya itu ya dakwai saja jinnya supaya bebaskan mereka dengan proses ruqyah bid-dakwah itu, ruqyah dengan cara dakwah gitu Pak. Jadi apa boleh tidak dihancurkan? Boleh ya. Saya pernah di story waktu itu, saya tidak begitu suka dengan keris, padahal harganya miliaran Pak. 47 keris yang terbuat dari meteor gitu ya, ada berliannya, ada emasnya. Waktu itu anaknya itu suka murang-muring saja. Ternyata murang-muringnya itu dari jin-jin yang ada di dalam keris itu. Setelah kita dakwai jinnya, kita ruqyah, karena saya masih menganggap sumber masalahnya itu ada di keris itu. Kerisnya itu akhirnya kita minta dihancurkan. Harganya mahal Pak, 10 miliar lebih waktu itu. Tapi karena tidak ngerti Pak ya, saya masih menganggap ini sumber masalah, akhirnya kita lebur. Nah, begitu Pak kira-kira. Yang lain? Tidak ada yang tanya? Ya, saya lanjutkan ya. Jadi yang kedua bentuk kemusyrikan yang kita tidak sadar itu, kadang-kadang kita ini diberi amalan yang sifatnya mutlak. Amalan-amalan mutlak itu amalan-amalan yang tidak mengikat, kemudian diangkat menjadi amalan yang muqayyad. Muqayyad itu amalan yang sudah diatur tata caranya. Bapak Ibu sering mendengar hadis afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Ada sebagian ulama yang menganggap yang mengamalkan la ilaha illallah itu sekian ribu kali kemudian hatinya merasa tenang. Ini pengalaman masing-masing orang. Tapi kalau kemudian dari pengalaman ini dijadikan syarat, kamu kalau tidak 10.000 kali, kamu tidak akan mendapatkan berkah dari Allah.
seolah-olah 10.000 kali itu sebagai syarat utama untuk menurunkan rahmat Allah. Nah, ini yang disebut dengan muqayyad. Ya, amalan yang seharusnya mutlak, bebas, tidak bersyarat, berapa banyak la ilaha illallah yang dibaca, silahkan berapa saja, kapan waktunya, silahkan kapan saja. Kemudian diangkat menjadi muqayyad, bersyarat, harus pada saat jam sekian. Kalau membaca la ilaha illallah harus digeleng-gelengkan gitu ya, harus jumlahnya sekian. Nah, ini nanti yang turun bukan pertolongan Allah, ini salah satu undangan untuk mendatangkan jin. Suatu ketika ada seorang santri dari Jombang, masih SMP, diantarkan oleh nenek, orang tuanya dan kakak-kakaknya. Ketika anak ini kesurupan terus di sekolah, kita tanya, Jin, kamu ini dari mana? Ternyata yang dituding neneknya, Pak. Pimpinanmu di mana? Neneknya yang dituding. Kemudian neneknya ini kita ruqyah. Setelah kita ruqyah, apa yang terjadi? Namamu siapa, Jin? Nama saya Subhan. Subhan itu kan nama Islam, Pak ya. Jinnya yang di nenek ini namanya Subhan. Loh, namamu bagus kok kamu melakukan seperti ini. Oh, saya dipanggil kok. Gimana manggilnya? Ya, setelah kita syahadatkan, saya tanya neneknya, nenek ngamalkan apa? Saya tidak ngamalkan apa-apa. Baik, zikir-zikir dengan kalimat thayyibah. Apa yang nenek baca? Subhanallah. Oh ya, alhamdulillah, baik. Terus ada syaratnya enggak? Iya, saya harus melakukannya di dalam kamar yang gelap di atas jam 12 dan kemudian jumlahnya harus 3.000 kali. Kalau enggak 3.000 kali, jangan-jangan nanti keluarga saya enggak selamat. Nah, ini syarat yang disebut dalam istilah fikih muqayyad. Apa enggak boleh baca subhanallah? Boleh, karena ini adalah bagian dari zikir yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau kemudian dikasih syarat, ya harus sekian ribu kali, kalau enggak makbul. Nah, akhirnya ini jadi kemasukan jin yang namanya subhan. Bapak Ibu kalau baca subhanallah 3.000 kali, kira-kira tumakninah gitu ya apa? Subhanallah, subhanallah, gak mari-mari kan Pak ya? Subhan. Yang masuk namanya subhan. Nah, saya tanya lagi neneknya, Nek, selain subhanallah nenek baca apa lagi? Ada lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah, tidak pakai baca apa-apa, langsung saya gepukin tubuhnya. Bar, kamu di dalam ya? Iya, ketemuan gitu ya. Namanya siapa, Pak? Akbar. Karena baca 3.000 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasanya tidak tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang masuk namanya akbar. Ya, sesuatu yang baik yang diajarkan Nabi yang sifatnya bebas, kalau diatur-atur seolah-olah menjadi syarat turunnya keberkahan Allah, ya, yang ini namanya mutlak, kemudian diangkat menjadi muqayyad, maka yang turun bukan pertolongan Allah, justru pertolongan jin. Jadi ada dua, ya, sudah dua. Pertama bentuknya benda seperti keris dan lain-lain itu ya. Yang kedua adalah bentuknya amalan yang tidak, yang tadi itu, yang mutlak kemudian diangkat menjadi muqayyad. Bentuknya macam-macam, kelihatannya bagus karena berisi doa-doa atau zikir yang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau dikasih syarat, menjadi syarat turunnya keberkahan Allah, maka ini yang kemudian menjadi pengundang setan itu. Ya, seorang mu'alaf di Al-Falah, saya ajari, ya, satu grup gini saya ajari ngaji Pak. Yang lain 1 bulan itu sudah bisa ngaji. Ada mu'alaf yang begitu dibukakan Quran ini alif bengkongnya aja sudah lupa, ini bunyinya apa. Akhirnya kita minta ngulang di pelajaran dasar. Bulan kedua saya ajari lagi, lupa lagi setelah sampai di Quran. Bulan ketiga tiba-tiba saya melihat dia pakai cincin. Nah,
pakai cincin. Saya tanya, wih, cincinmu kok bagus mas? Tanpa sengaja saya tanya itu bukan karena bisa lihat isinya. Tiba-tiba tangannya bergetar. Iya Ustadz, ini dulu saya dikasih oleh seorang kiai di Lamongan katanya. Oh, terus kenapa? Iya memang ini ada isinya, ini yang jaga saya. Lah wong yang jaga kok cincin. Yang jaga kok bukan Allah, kok cincin. Itu yang bikin kamu tidak bisa ngaji. Akhirnya dia cerita punya simpenan gasing Pak, gasing dalam bentuk kayu gitu yang bisa dipakai untuk nyari pencuri. Nah, dibawa ke Al-Falah. Ya apa ini cara jalankannya? Ini saya jalankan dengan sholat 2 rakaat. Sholat itu baik apa enggak Pak? Baik kan ya? Sholat 2 rakaat kemudian saya baca Al-Fatihah 3 kali, lalu gasingnya ini jalan langsung srut nyari. Oh, ternyata sepedanya si A ada di Makarya Binangun, gitu ya. Siapa yang ngambil itu ketemu, lapor kepada dia, nah, tinggal jujuk ke orangnya itu. Al-Fatihah itu baik apa tidak Pak? Baik kan ya? Tapi karena diniatkan untuk menjalankan kemusyrikan, sesuatu yang baik ini menjadi tidak baik. Orang ruqyah itu juga pakai Al-Fatihah. Orang sholat juga pakai Al-Fatihah. Ada orang yang ingin menggerakkan benda yang dari jin itu juga pakai Al-Fatihah. Semuanya tergantung kepada niat. Kalau saya berzikir la ilaha illallah jumlahnya 100 karena memang menjadi target bukan menjadi syarat, itu tidak masalah. Wis kalau pagi gini tak targetkan saya harus bisa membaca la ilaha illallah 100 kali, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian merasa jika tidak 100 dia tidak dapat apa-apa dari Allah menjadi syarat itu pernah dituntunkan Nabi apa tidak? Kalau tidak, maka dia bukan menjadi mengundang pertolongan Allah, tapi mengundang pertolongan setan. Paham Mbak ya? Jadi berdoalah sesuai apa yang diajarkan Nabi. Jangan ngarang-ngarang sendiri ketetapannya. Jika ngarang-ngarang sendiri, bukan pertolongan Allah yang turun, tapi pertolongan setan. Nah, mereka yang berusaha untuk mentargetkan ibadahnya tanpa harus ada syarat yang seperti itu yang dibolehkan. Ya, kalau Bapak berjalan dari masjid ini ke rumah sambil beristighfar astagfirullah. Mas, kira-kira tak target 300 kali sudah sampai rumah. Ya, itu tidak ada masalah. Bukan karena 300-nya itu, karena ingin mendawamkan doa yang kita panjatkan kepada Allah itu agar bisa istiqomah, itu tidak ada masalah. Tidak dilarang kalau yang itu Pak ya, karena tidak diangkat menjadi muqayyad. Ya, 2 ya. Pertama, benda kemusyrikan. Yang ketiga, amalan-amalan yang bisa mengundang kesyirikan itu. Sudah ada yang ditanyakan sampai sini? Ya Pak. Mengenai ahli yang sakal kutung. Oh iya. Kita meyakini bahwa dia bisa menyambung tulang, itu apakah termasuk juga syirik? Ya, jadi kalau mereka memang ahli, kita datang kepada yang ahli tulang memang Pak ya. Ahli tulang itu tidak ada masalah. Saya ada pasien Bunyai itu istrinya Kiai, ya. Istrinya Kiai, dia kena sakit batu empedu. Tidak mau operasi ke dokter, padahal sudah di rongsen kelihatan batunya. Akhirnya dia datang ke orang pinter. Ke orang pinter kan enak Pak ya, sekali berobat dianggap sehat kan ya. Sama orang pinter diusap-usap gini tok, gini terus batunya sudah di tangan. Nah, tahun pertama sembuh. Dia merasa sudah sehat. Ternyata tahun kedua sakit lagi, batu empedunya muncul lagi. Datang lagi ke sana, sembuh. Tahun ketiga ganti anaknya yang sakit, batu empedu. Tahun keempat mantunya yang sakit, batu empedu.
Jadi yang keluarga di sekitarnya itu lama-lama kena sakit empedu, padahal tidak satu rumah. Kalau satu rumah kan bisa diduga konsumsi makanan yang di situ menyebabkan batuk empedu. Ini tidak satu rumah, tapi giliran anaknya itu yang sakit batuk empedu. Tahun ke-6 punya ini sakit lagi, kemudian dibawa lagi ke orang pinter. Setelah sampai di sana pulang, tiba-tiba tidak bisa jalan, Pak. Tidak bisa jalan, kita ruqyah, apa yang terjadi? Jinnya itu ngomong kalau dia ini nutupi hasil rongsennya supaya tidak kelihatan kalau batu empedunya itu masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, terus batunya itu dari mana? Saya ngasih, saya berikan kepada dukunnya, saya ambilkan dari luar, terus saya berikan ke orang pintar itu supaya percaya kalau batunya itu sudah diambil. Nah, ya ini tadi kan saya kita ini kadang-kadang terjebak ke dalam kemusyrikan yang tidak tahu karena 3 hal. Sakit tidak sembuh-sembuh, gak suge-suge, gak ndang oleh jodoh, kan itu Pak ya. Nah, kalau sudah terlanjur begitu, bagaimana? Ya istighfar, berhenti untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada kesyirikan. Kalau tidak ngerti Pak ya. Nah, kalau sangkal putung itu memang ada teorinya, ada ilmunya, bagaimana merekatkan tulang itu supaya nyambung kembali. Kalau yang begitu tidak ada masalah. Tapi mereka yang seolah-olah sakti itu ya, wih kok bisa penyakit dipindah ke hewan. Kalau tidak lewat perantaraan jin, lewat apa transportasinya? Yang begini-begini ini akan mengurangi sukma. Kalau dalam teori ruqyah itu ada nafas kita ini yang dicuri oleh dukun itu untuk menambah kesaktian dia, dan lama-lama nanti kita akan kolaps, kita akan tambah sakit. Sudahlah, jangan tergiur dengan kesaktian. Nabi sudah mengatakan ya kullu da'in dawa fatadawaw. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan berobatlah secara normal. Jika memang ada gejala-gejala yang non medis, Nabi mengatakan istarqu, maka mintalah ruqyah. Ya, mintalah ruqyah itu bisa dengan mandiri atau ruqyahlah atau kepada orang lain yang ahli. Ya, demikian. Sudah tidak ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.